Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Layar Demokrasi, ruang dialog dan edukasi kepemiluan yang dipersembahkan oleh KPU Provinsi Kepri. Podcast ini hadir sebagai media berbagi informasi, memperluas literasi demokrasi, sekaligus mendekatkan penyelenggara pemilu kepada masyarakat melalui diskusi yang ringan, inspiratif, dan berbasis fakta. Saya, Erni Dona Sofia, akan menemani Anda dalam episode kali ini. Di era digital seperti sekarang, arus informasi bergerak sangat cepat. Berbagai konten mengenai politik dan pemilu hadir setiap detik melalui media sosial dan platform digital. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka akses informasi yang semakin luas. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa misinformasi, disinformasi, hoaks, hingga berbagai bentuk manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi kita. Semua kita akan bahas dalam episode kali ini dengan tema Strategi KPU Provinsi Kepri Membangun Pemilih Cerdas di Era Digital. Tentunya kita akan membahas tema ini bersama narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung dalam merancang berbagai program pendidikan pemilih di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi, tetap bersama kami di podcast Layar Demokrasi, karena demokrasi yang berkualitas selalu dimulai dari pemilih yang cerdas. Mari kita mulai perbincangan hari ini bersama Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kepri, Ibu Jernih Miliati Siregar. Ibu, selamat datang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, selamat pagi Bu Erni. Siap Ibu. Ibu sehat ya Bu ya? Aman ya? Alhamdulillah sehat. Kita mulai untuk pertanyaan pertama, boleh nih Bu? Boleh. Oke. Bu, kami ingin bertanya, mengapa menurut Ibu nih Bu ya, mengapa masyarakat perlu mendapatkan pendidikan pemilih secara berkelanjutan? Iya. Sekarang ini kan kita punya program ya, program sosialisasi berkelanjutan. Ini adalah merupakan program nasional. Ya, jadi sosialisasi berkelanjutan ini yang merupakan bagian dari pendidikan pemilih, pendidikan politik secara berkelanjutan. Nah, jadi pendidikan pemilih berkelanjutan ini sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat agar di dalam pelaksanaan tahapan kepemiluan nanti pemilih sudah mendapatkan edukasi dari dini. Artinya cerdas dalam berdemokrasi secara dini. Jadi ketika menghadapi kepemiluan nanti, ketika pemilu atau pilkada di tahun mendatang, itu sudah dibekali dengan informasi atau pemahaman terkait kepemiluan. Jadi dari sekarang kita sudah mulai mendesiminasikan terkait kepemiluan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di berbagai segmen itu. Menurut Ibu, Bu, apa karakteristik pemilih yang cerdas dan kritik itu, Bu? Karakteristik pemilih yang cerdas dan kritis itu di mana pemilih sekarang ini kita ketahui ya, informasi tadi sudah disampaikan di awal, sekarang udah zamannya digitalisasi, itu informasi itu sangat gampang ya diterima oleh seluruh masyarakat, di mana sekarang ini pemilih ya itu harus benar-benar memfilter informasi agar jangan terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak benar atau informasi yang hoax. Jadi itu sangat penting pendidikan pemilih ini kita berikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk bagaimana mendapatkan informasi itu yang akurat dan akuntabel.
Berarti pemilih yang kritis dan cerdas tuh bisa kita ibaratkan harus mengetahui gitu ya Bu ya, Iya, mengetahui dan sadar apa yang akan dipilihnya nanti gitu Bu ya. Jadi iya. bukan karena tekanan atau ada iming-imingin sesuatu gitu ya Bu ya. Iya, nanti ketika pas hari H itu pemilih itu sudah cerdas, tidak dengan adanya yang seperti Bu Erni katakan tadi ada tekanan atau Iming-iming, kepentingan-kepentingan di betul. luar individu itu tersendiri ya. Jadi sudah bisa melihat menilai siapa yang memang harus dipilih Iya. oleh konstituen tersebut. Berdasarkan hati nuraninya Bu ya. Ya, Iya. itu dia, itu yang paling penting ya Bu. Iya, iya. Dan Ibu, menurut Ibu program pendidikan pemilih apa saja yang sedang atau akan dilaksanakan KPU Kepri Bu pada tahun 2026 ini? Kita setelah tahapan kepemiluan atau pasca pemilu kemarin ya di tahun 2024 yang mana kita mengalami pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden. Artinya sosialisasi yang kita laksanakan itu berkontinu ya, berkelanjutan terus sampai detik ini. Jadi banyak program-program yang kita laksanakan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ini ya, kita berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan sosialisasi baik dari segi sosialisasi dengan metode-metode face to face ya, metode daring. Jadi ada juga kita memanfaatkan platform kita ya, semua satker di KPU Kabupaten Kota sudah mempunyai platform, yaitu ada media sosial seperti IG, TikTok, Facebook, Threads, Iya. dan website. X juga ya, Bu, ya? Iya, bahkan podcast. Iya, betul. Nih, jadi kita sudah teman-teman di Kabupaten Kota sudah mempunyai podcast di masing-masing satker. Jadi Ini itulah media di- informasi yang akan kita gunakan untuk mendiseminasikan kepemiluan. Ini di seluruh Kepri di 7 kabupaten kota sekarang sudah ada ya Bu ya? Sudah. Seluruh sudah. satkernya Kemarin ya, Bu, ya? terakhir itu di Natuna, Natuna dan Anambas. Anambas ya, Ya, Bu, ya? Anambas baru launching Oh, kemarin iya, tanggal iya. 1 Juli. Nah, mudah-mudahan media inilah yang untuk mempermudah kita ya, KPU dan teman-teman di KPU Kabupaten Kota untuk menginformasikan, mensosialisasikan atau mendiseminasikan apa-apa saja terkait tentang kepemiluan, bahkan terkait kelembagaan di KPU khususnya. Oke, pasti harapannya melalui program-program tersebut kesadaran politik masyarakat tetap terjaga ya Bu ya, meskipun tidak memasuki masa pemilu seperti sekarang Iya. ini. Jadi untuk mempersiapkan pemilu mendatang begitu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Generasi Z Bu. Oke. Ya. Jadi kan generasi Z nih sering disebut sebagai kelompok pemilih yang sangat aktif Bu di Iya. media sosial. Lalu bagaimana strategi KPU Kepri untuk menjangkau generasi Z tersebut Bu? Ya, kita sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk menghadapi teman-teman generasi Z. Nah, semalam tuh ya, kalau orang Medan bilang semalam, ya, kemarin, iya. Kemarin itu kita telah melaksanakan rekapitulasi pemuhtaran data pemilih berkelanjutan ya, dengan jumlah total pemilih kita adalah 1.669.102 pemilih. Nah, di dalam 1.669.102 pemilih ini 30%-nya itu adalah generasi Gen Z. Ya. Nah, artinya kita sudah memapping, kita sudah melakukan perencanaan bagaimana strategi kita untuk memasuki ke dalam adik-adik di generasi Gen Z ini untuk mengajak ya kesadaran mereka secara individu untuk paham terkait kepemiluan, paham akan politik ya. Jadi kita banyak strategi, kita melakukan sosialisasi misalnya ke pemilih pemula nih. Ke sekolah-sekolah, terus kepada teman-teman kampus, adik-adik kampus, terus kepada organisasi-organisasi kepemudaan. Jadi kita
ya tetap berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi, menjangkau adik-adik yang generasi Gen Z ini, karena mereka sangat berpotensi kepada pemilu yang akan datang. Betul. Gitu. Jadi kita kita masuk ke mereka dengan ya gaya dan bahasa yang gampang dipahami oleh mereka. Dengan kondisi sekarang ini apa-apa saja secara tren-tren positif yang memang kita harus masuk ke dalam sesuai dengan dunia mereka, iya, biar masuk ke bisa dalam menjangkau gitu yang ya, bisa Bu, ya? menjangkau Betul. mereka. Jadi banyak strategi yang kita lakukan. Misalnya saja kita membuat konten ya, konten creativity teman-teman tim di Parmas, KPU Provinsi Kepri khususnya. Nah, itu banyak gaya-gaya menyesuaikan dengan kondisi anak-anak Gen Z agar konten-konten tersebut gampang diserap oleh adik-adik Gen Z tersebut. Nah, seperti di Bintan itu mereka punya program untuk membuat strategi agar generasi Gen Z ini bisa mudah Interest gitu ya, Bu? Iya, Ya, betul. interest akan menyerap informasi tersebut dengan menggunakan pojok demokrasi. Nah, pojok demokrasi itu adalah banyak informasi kepemiluan, ada fitur-fitur di dalamnya, ada info pemilu juga di dalamnya. Bahkan daftar pemilih teman-teman pemilih yang sudah terdaftar di dalam PDPB juga sudah ada di pojok demokrasi fitur-fitur tersebut. Jadi banyak itu seperti Bintan yang sudah menginovasi terkait aplikasi pojok demokrasi ini, dan mereka sasarannya ke teman-teman Gen Z. Berarti sebenarnya harapan KPU untuk menyasar generasi teman-teman pemilih yang Gen Z ini adalah agar meningkatnya partisipasi pemilih khususnya Gen Z nanti ya, Bu, di 2029 ya. Iya, karena ini sangat didominasi oleh teman-teman atau adik-adik yang sekarang yang Gen Z generasi ini. Gen Z. Iya, betul. Ibu, selanjutnya, Bu, apa tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan pemilih, Ibu, kepada pemilih pemula? Tantangan terbesar kita untuk melakukan sosialisasi ya, atau pendidikan pemilih atau pendidikan politik kepada teman-teman Gen Z atau pemilih pemula itu adalah di mana yang saya sampaikan di awal tadi, ini kan era digitalisasi. Iya. Informasi-informasi yang masuk itu memang harus ditelusuri dasarnya. Disaring ya, Bu? Iya, disaring. Apakah ini informasi yang memang akurat datanya, atau apakah ini adalah provokasi-provokasi yang diberikan agar teman-teman Gen Z itu atau pemilih pemula itu dalam menyerap informasinya hanya sepihak. Betul. Di dalam artinya gini, ketika informasi itu masuk, dia menganggap itu benar, tapi itu belum tentu informasi itu benar gitu. Jadi, nah ini tantangan kita, bagaimana memberikan edukasi secara dini kepada adik-adik pemilih pemula tersebut agar informasi yang didapat itu memang benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, peraturan atau aturan-aturan yang memang itu dimunculkan oleh lembaga-lembaga yang Kredibel, akuntabel, yang sesuai. yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu maka kepada adik-adik pemilih pemula harus bisa menyaring informasi yang ada. Jangan gitu. telan mentah-mentah ya, Bu, Iya, ya. jangan telan Iya, mentah-mentah. betul. Kan benar. kita di KPU juga, seluruh KPU kan punya medsos ya, Bu. Iya. Tentunya kan di sana bisa kita lihat benar nggak berita yang Iya. diterima gitu kan ya. Iya. Jadi tidak menerima mentah-mentah berita-berita yang ada di medsos-medsos lain. Ibu, selanjutnya apa tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula khususnya di Kepulauan Riau, Ibu? Ya, tantangan terbesar kita di dalam melakukan pendidikan pemilih ya, atau sosialisasi kepada pemilih pemula itu di mana sekarang ini kan zaman digitalisasi, yang informasi yang begitu gampang didapat oleh teman-teman atau adik-adik pemilih pemula, yang mana informasi itu belum tentu kebenarannya. Artinya kita
mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi kepada adik-adik pemilih pemula agar dalam menerima informasi, khususnya informasi terkait kepemiluan ya, itu harus disaring informasinya. Jadi kita memberikan informasi tersebut dengan mereka yang berdasarkan, yang mempunyai dasar hukum lah, ada undang-undangnya, ada peraturannya gitu. Jadi tidak hanya serta-merta menerima informasi tersebut dan itu harus diverifikasi. Nah, bagaimana cara memverifikasi adik-adik pemilih pemula tersebut? Ya kita turun masuk kepada pemilih pemula untuk memberikan pendidikan ya, memberikan pendidikan pemilih secara dini agar mereka cerdas berdemokrasi. Jadi intinya materi-materi yang kita berikan itu adalah semuanya materi yang berdasar. Ya. Materi yang kita berikan itu adalah materi-materi tentang pemahaman terkait kepemiluan kepada adik-adik pemilih pemula dan juga memberikan kepada mereka bahwasanya jangan hanya menerima informasi-informasi yang tidak mendasar. Jadi itu sih dan mereka harus menerima informasi itu apa namanya yang sekarang lagi ini saring Ya, sebelum di share gitu. Jadi itu tantangan kita di dalam menghadapi adik-adik pemilih pemula. Siap. Ibu, selanjutnya di era media sosial sekarang ini, informasi tentang politik dan pemilu kan sangat mudah ya Bu tersebar. Bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang hoaks, Bu? Sekarang itu kan gampang memang informasi itu kita dapatkan di dalam media sosial. Betul. Yang saya sampaikan tadi platform-platform seperti TikTok, Facebook, IG ya, atau platform lainnya itu harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang informasinya benar adanya. Caranya seperti apa? Caranya memperkuat literasi. Nah, literasi yang kita dapatkan itu atau yang didapatkan oleh pemilih itu kan tidak hanya di perpustakaan saja, tidak hanya di secara digital dari HP. Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, di era media sosial, informasi tentang politik dan pemilu kan sangat mudah tersebar ya Bu, seperti sekarang ini. Bagaimana menurut Ibu masyarakat bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang hoaks, Bu? Ya, antara informasi yang benar dan hoax ini sangat tipis ya, ya, karena informasi yang hoax ini juga arahnya seperti arah kebenaran, tapi itu tidak benar gitu kan. Nah, ini yang susah kepada teman-teman pemilih atau kepada pemilih untuk membedakan antara informasi yang benar dan hoax. Caranya seperti apa ya? Caranya memperkuat pemahaman literasi ya, banyak ya literasi yang biasanya kita dapatkan tidak hanya melalui buku saja, tapi bisa melalui digital. Tapi itu juga secara digital itu juga kita harus melihat keakurasian sumbernya. Nah, jadi harus banyak memperkuat pemahaman dengan membaca atau melihat literasi yang ada gitu. Jadi jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi. Sekarang kan banyak nih lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memberikan pemahaman-pemahaman melalui medsos tersebut. Jadi kalau lembaga yang sudah terverifikasi, artinya secara akuntabel, informasi itu memang benar dipertanggungjawabkan oleh lembaga tersebut, baik melalui media sosial atau melalui kanal-kanal informasi lainnya gitu. Menurut Ibu, apa indikator bahwa pendidikan pemilih yang inklusif telah berhasil dilaksanakan, Bu? Ya,
bicara inklusivitas ya, kita memberikan seluas-luasnya kepada teman-teman atau kepada pemilih, baik dari segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, penyandang disabilitas dan juga masyarakat pesisir, yang mana kita memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya kepada pemilih di berbagai segmen ya, termasuk masyarakat rentan lah ya. Jadi itu indikatornya adalah kita ketika kita memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka kita memberikan hak pilihnya seluas-luasnya untuk datang ke TPS khususnya, atau meningkatkan kesadaran individu di dalam berpartisipasi di dalam peningkatan demokrasi khususnya pada pemilu yang akan datang. Jadi kita tidak henti-hentinya melakukan pendidikan pemilih agar memberikan kesadaran kepada teman-teman pemilih secara inklusif untuk memberikan haknya nanti khususnya di pemilu mendatang. Lalu Ibu, bagaimana strategi KPU Kepri dalam memastikan pendidikan pemilih dapat menjangkau penyandang disabilitas tadi, masyarakat pesisir dan masyarakat di pulau-pulau terluar serta kelompok rentan lainnya tadi, Bu? Ya, strategi kita berkoordinasi dulu. Ya, kita berkoordinasi dulu, misalnya penyandang disabilitas nih, ini kan ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di Kepri. Nah, strategi awal kita kemarin sudah melakukan koordinasi kepada teman-teman penyandang disabilitas, di mana salah satunya kita sama-sama ini melakukan sosialisasi atau melakukan pendidikan pemilih khususnya di segmen disabilitas. Kemarin kita sudah mengundang ketua disabilitas PPDI ya, Kepri ke KPU, ke podcastnya KPU Provinsi Kepri, untuk saling kita berdesiminasi, mensosialisasikan terkait pentingnya pendidikan pemilih. Nah, untuk pemilih pemula kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, yang itu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang kita juga sudah pernah melakukan kerjasama dengan Kesbangpol ya. Itu ada program namanya Kemas ya, Kesbangpol masuk sekolah, dan kita juga di situ masuk sama-sama ikut bersinergi di dalam melakukan pendidikan pemilih di pemilih pemula. Nah, untuk di masyarakat pesisir ini kita tahu kan kalau Kepri ini adalah kepulauan yang mana 98% itu adalah pulau. 2%-nya daratan. Bagaimana strategi KPU Provinsi untuk menjangkau masyarakat pesisir, masyarakat yang di pulau-pulau yang terpencil, yang 3T, untuk melakukan sosialisasi. Nah, kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota yang ada di 7 kabupaten kota untuk menelasar atau menjangkau seluruh teman-teman atau masyarakat pemilih yang ada di pulau-pulau terpencil, jadi yang ada di pesisir. Nah, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, yang mana kita mempunyai program ya, setiap 3 bulan sekali itu mereka ada laporannya ke kita untuk melakukan sosialisasi ya, khususnya di teman-teman pada segmen inklusif ini gitu. Ibu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, kalau pendidikan pemilih diibaratkan sebuah perjalanan nih Bu ya, lalu masyarakat Kepri saat ini ada di tahap yang mana Bu? Masyarakat Kepri saat ini untuk perjalanan pendidikan pemilih ya, saya membayangkan seperti kita ini sedang berlayar yang mempunyai kompas, yang mempunyai arah tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah memperkuat demokrasi,
untuk yang lebih baik lagi, bukan berarti yang dulu nggak baik, artinya Iya. ini untuk yang lebih baik lagi. Nah, dengan apa kita melakukan perjalanan ini? Apa yang harus kita persiapkan untuk berlayar menuju tujuan, sampai nanti tujuan yang kita tuju itu atau outputnya itu adalah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada tantangan. Walaupun ada tantangan, kalau kita berlayar di atas ombak pasti ada Pasti. ombaknya. Tapi kan itu semuanya bisa kita atasi untuk mencapai atau berlabuh di suatu dermaga. Nah, artinya kita harus membekali dengan informasi-informasi kepemiluan, ya, membekali nanti apa tahapan-tahapan yang kita laksanakan, terus memberikan edukasi-edukasi yang baik agar pemahaman-pemahaman terkait demokrasi, ya, pendidikan politik itu semua di saat kita berlayar ini udah ada bekal dasar informasi itu untuk kita sampaikan, agar yang kita sampaikan itu nanti memang diterima oleh masyarakat pemilih gitu. Jadi ya kita ini sedang berlayar lah ini, menelusuri lautan, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Seperti podcastnya Layar Demokrasi Iya, KPU betul. Provinsi Kepri ini. Nah, ini di dalam podcast inilah kita. Jadi di situ banyak bekal-bekal atau perlengkapan-perlengkapan yang kita bawa untuk mencapai tujuan kita, ya. Salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat, ya, untuk menuju demokrasi yang lebih baik lagi. Jadi tujuan akhirnya tetap untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kepri ya Bu ya. Ya. Siap. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu Ya. 3 kata Bu yang menggambarkan pemilih ideal. Cerdas, Ya, kritis, kritis. dan bertanggung jawab, akuntabel. Oke. Cerdas, kritis dan bertanggung jawab ya Bu ya. Ya. Lalu Bu, jika harus memilih nih Bu, Ya. jika harus memilih satu hal yang paling penting dalam demokrasi, partisipasi, integritas, atau literasi pemilih, mana yang akan dipilih Bu? Dan kenapa Bu? Kalau kaitannya untuk pendidikan pemilih, ya. Iya. Kalau untuk itu literasi. Literasi ya Bu? Iya, literasi itu sangat penting untuk ya dasar pemahaman dulu, ya, pemahaman, pengetahuan, lalu di dalam penguatan dan juga mengimplementasikan apa-apa yang diterima di dalam literasi tersebut, gitu. Itu Jadi sih. ya, tapi benar juga ya Bu ya, literasi kan bisa nambah wawasan kita ya Iya. Bu ya. Jadi dari sana bisa integrasi, begitu ya Bu ya. Iya, Literasi. ya, artinya dari segi pendidikan pemilihnya. Nah, udah kita dibekali dengan pemahaman, maka dikuatkan dengan integritas Iya. tadi, gitu. Tetap dasarnya literasi. Literasi, dasar untuk memberikan kesadaran individu dan penguatan di dalam individu itu sendiri. Iya. Ibu, apa pengalaman paling berkesan Bu selama Ibu terjun langsung melakukan sosialisasi Bu kepada masyarakat di Kepri ini? Dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, betul. Ya, saya kan pernah menjabat menjadi anggota KPU Batam 2 periode, dan Iya, itu banyak pengalaman saya di dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih khususnya. Jadi hinggalah saya menjadi anggota KPU Provinsi Kepri pada saat ini. Juga banyak juga sudah kita melakukan sosialisasi pendidikan pemilih yang sangat berkesan yang pernah saya alami, ya. Itu satu, saya pernah melakukan sosialisasi di kapal. Di kapal ya Bu? Iya, berlayar, ya. Ini benar-benar di kapal, Di ketemu kapal. banyak orang nih ya Bu Ketemu ya? banyak Di atas orang, ya, laut dan nih, Bu. orangnya itu berbagai macam segmen, Ya, ya. di atas laut ya Bu? Di atas laut, Benar-benar baik. layar demokrasi. Iya. Jadi ada pemilih pemula, ya, ada pemilih perempuan, terus ada juga komunitas-komunitas di dalam kapal tersebut,
Jadi di situ saya pernah melakukan sosialisasi, dan itu juga eh, apa ya, eh, tiba-tiba gitu ya, maksudnya tidak terencana. Kita saya bawa tim Ya. saya sampaikan kepada tim, ini kesempatan bagi kita untuk sosialisasi. Saya bilang, bagaimana kita berkoordinasi dengan pimpinan kapal. Boleh nggak kita melakukan sosialisasi di kapal ini? Kita mau minta waktu, karena ini kesempatan kita banyak nih, masyarakat dari berbagai segmen di dalam kapal tersebut. Nah, dengan hasil koordinasi kita diizinkan oleh pihak manajemen kapal, diizinkan. Nah, disitulah kita melakukan sosialisasi. Itu sangat berkesan sekali. Jadi ada perjalanan itu mulai dari Batam sampai dengan Tanjung Uban, itu ada 1 jam lebih perjalanan. Kita melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan-pendekatan dengan para penumpang yang ada di kapal tersebut. Ya, kita mengenalkan itu. Saat itu ada kirap pemilu, jadi kita mengenalkan partai-partai politik. Kira pemilu 2024 Iya, ya, Bu? 2024. Iya. Kita mengenalkan partai-partai politik, kita memberikan pemahaman terkait kepemiluan. Jadi di sana, dan kita juga memberikan diskusi, edukasi, tanya jawab, dan memberikan juga hadiah kepada adik-adik pemilih pemula yang bisa menjawab saat itu pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi alhamdulillah setiap momen, setiap kesempatan yang ada itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu salah satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, dan itu ada banyak respon positif lah, atau apresiasi dari para penumpang, dan mereka benar-benar ikut bersama-sama gitu, mengisi waktu di dalam berlayar menuju tujuan kami saat itu, sama-sama tujuannya gitu. Seru ya, Bu? Itu seru pasti. Seru banget. Itu berarti Batam menjadi titik awal mula di Pulau Sumatera ya, Bu? Iya, untuk kirap saat ya, itu, waktu itu ya. Kirap pemilu. Jadi ini dari Batam, Ibu sebagai pimpinan timnya. Iya. Lewat Roro berarti ya, Bu? Naik ya, Roro, terus ke Tanjung Uban. Tanjung Uban disambut di KPU Bintan. Oh ya. Jadi di situ kita ambil kesempatan momen, tidak hanya ketika kita merencanakan, tapi ketika kesempatan itu ada kita digunakan. ambil, kita gunakan. Betul. Dan tujuannya kan untuk bermanfaat juga. Betul ya, Bu, meningkatkan partisipasi pemilih ya, Bu. Siap. Bu, itu kan baru satu nih, Bu. Ya. Selanjutnya ada nggak, Bu, pengalaman lain yang seru tentunya, Bu, yang bisa Ibu bagikan kepada teman pemilih, Bu? Ada sih, kemarin juga baru ya. Waktu saya di KPU Provinsi Kepri ya, sudah menjadi anggota KPU Provinsi Kepri, ketika kita sosialisasi di hadapan 1.800 anggota Polri yang ada di Kepri. Nah, itu kita melakukan sosialisasi, tujuannya satu, sinergitas ya. Di mana, Bu? Di waktu itu lokusnya di Batam. Ya, sinergitas dengan institusi Polri. Iya. Ya, lalu itu juga dengan tema kondusivitas pilkada tahun 2024, supaya berjalan dengan kondusif, aman, damai. Nah, artinya saya melakukan sosialisasi ini di hadapan keluarga saya sendiri. Ya, jadi artinya ini ya sangat berkesan ya, karena kan saya juga istri Polri ya. Ibu Bayangkari ya, Bu, namanya Bayangkara. Ibu Bayangkari. Oh iya. Ibu Bayangkari. Memang syarat memilih anggota Polri itu kan tidak boleh memilih. Betul. Tapi keluarganya, betul, yang anak-anaknya, istrinya atau kerabatnya itu kan kalau sudah memenuhi syarat memilih boleh memilih. Iya. Nah, artinya selain kita temanya sinergitas dan kondusivitas dalam mensukseskan pilkada tahun 2024 kemarin, tapi ini juga merupakan media sosialisasi kita untuk perpanjangan tangan kepada minimal keluarga di internal anggota Polri tersebut. Nah, ini sangat berkesan banget, dan saat itu memang
eh ya itu ada kolaborasi lah antara kita KPU Provinsi Kepri dengan Polda Kepri. Kepri. Berarti 1.800 anggota Polri ini dari seluruh Kepri juga ya, Bu ya? Iya. Oke. Iya, berkumpul di situ. Nah, itu sangat berkesan sih karena saya eh, berhadapan dengan keluarga sendiri gitu. Apa harapan KPU Kepri, Bu, terhadap masyarakat Kepulauan Riau dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, Ibu? Kami berharap kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya berpartisipasi pada hari pemungutan suara saja, akan tetapi juga bisa mencari ya informasi-informasi kepemiluan yang benar dan juga menghargai perbedaan pilihan dan juga ikut menciptakan suasana kondusif damai nanti pada pemilu mendatang. Ibu, sebagai pertanyaan penutup nih, Bu, apa pesan khusus Ibu untuk masyarakat Kepri agar menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis dan bertanggung jawab? Saya ingin mengajak masyarakat seluruh Provinsi Kepri, ya khususnya generasi muda, untuk tidak pernah berhenti belajar, ya dengan peduli terhadap demokrasi. Jadilah pemilih yang mau cari tahu, berani berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan yang diambil. Jadi ingat, demokrasi itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, ya penyelenggara pemilu dan pemerintah ya, akan tetapi itu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik. Teman pemilih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung episode podcast Layar Demokrasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Jernih selaku narasumber kita hari ini atas berbagai pemikiran, pengalaman dan informasi yang telah dibagikan serta strategi KPU Provinsi Kepulauan Riau yang akhirnya kita peroleh untuk membangun pemilih cerdas di era digital. Teman pemilih, kemajuan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki peran penting untuk menjadi pemilih yang kritis, mampu memilah informasi, menolak hoaks, tidak mudah terprovokasi, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. KPU Provinsi Kepulauan Riau akan terus berkomitmen menghadirkan pemilih yang adaptif, inovatif, dan inklusif agar nilai-nilai demokrasi semakin mengakar di tengah masyarakat. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti berbagai informasi resmi dari KPU Provinsi Kepri mengenai program pendidikan pemilih dan tahapan kepemiluan. Dengan memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya, kita bersama-sama dapat mewujudkan demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan berkualitas. Saya, Erni Dona Sofia, mewakili seluruh tim podcast Layar Demokrasi KPU Provinsi Kepri, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan tema-tema menarik seputar demokrasi, kepemiluan, dan pendidikan politik. Tetap cerdas dalam menerima informasi, bijak dalam menggunakan hak pilih, dan bersama kita jaga demokrasi Indonesia. Layar Demokrasi, teman setia pemilih cerdas.